Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid 3, dan insyaallah ini adalah pembahasan yang terakhir ya. Ini pembahasan yang terakhir, yaitu tentang al-istifham wan nafyu ma'an. Istifham dan nafi secara bersamaan. Mari kita perhatikan contoh-contohnya ya. Di sini ada 4 contoh. Ya. Kita lihat contoh yang pertama. Alam taro hadiqatana, tidakkah engkau melihat kebun kami atau taman kami? Nah, di sini teman-teman ya, istifham dan nafi dimunculkan secara bersamaan pada kata atau kalimat alam. Huruf hamzahnya sendiri adalah huruf istifham, sedangkan lamnya itu adalah huruf nafi ya. Lam itu nafi, hamzah itu istifham, digabung menjadi satu menjadi alam. Ya, bisa diartikan apakah tidak, bisa juga diartikan tidakkah gitu. Untuk bertanya ya. Bertanya dalam bentuk negasi gitu. Alam taro hadiqatana, tidakkah engkau melihat kebun kami? Nah, yang namanya pertanyaan pasti membutuhkan jawaban. Nah, teman-teman, kalau pertanyaannya itu menggunakan istifham yang diikuti dengan nafi, maka nanti jawabannya kan bisa salah satu dari dua ya. Salah satu dari dua, bisa mengisbat, mengiyakan, bisa juga menafikan ya. Nah, kalau kita mau mengisbat atau mengiyakan bahwa kita pernah melihat kebun itu, maka kita jawab dengan kalimat bala. Misalnya, alam taro hadiqatana, tidakkah engkau pernah melihat kebun kami? Kita pernah melihatnya, maka kita jawab bala. Ya, saya pernah melihatnya. Tetapi kalau kita mau menafikan, artinya kita memang tidak pernah melihatnya, maka kita jawab dengan kata na'am ya, bukan la ya, tapi dengan kata na'am. Misalnya kita ditanya, alam taro hadiqatana, apakah kamu tidak pernah melihat kebun kami? Kita jawab na'am, ya, kami tidak pernah melihatnya gitu. Berarti untuk menyangkal atau untuk menafikan bahwa kita pernah melihatnya. Jadi kalau ada pertanyaan diikuti dengan nafi, istifham diikuti dengan nafi, maka nanti kemungkinan jawabannya adalah mengisbat dengan kata bala dan menafikan dengan kata na'am. Jadi di sini tidak menggunakan la ya. Tidak menggunakan la atau lam, tetapi antara dua, apakah bala atau na'am. Nah, begitu juga pada contoh nomor 2, 3 dan 4. Jadi sama ya cara menjawabnya. Nah, jadi kita akan baca saja ya contoh nomor 2. Ala tuhibbul iqamah fil qura, apakah kamu tidak senang tinggal di desa-desa? Nah, kalau dia senang jawabannya bala. Tapi kalau dia memang tidak senang jawabannya na'am. Nah, selanjutnya nomor 3. Alaisal qutnu imada tharwati fi Misra, bukankah kapas itu tiangnya kekayaan di Mesir? Ya, maksudnya mungkin sumber penghasilan di Mesir gitu ya. Kalau memang kapas itu termasuk sumber penghasilan di Mesir, berarti kita jawabnya bala, mengisbat ya, bala. Nah, tetapi kalau bukan, maka kita menggunakan na'am. Itu. Nah, selanjutnya yang keempat, alaisat Misru mahbitos suyahi. Apakah Mesir itu mahbito, tempat singgah ya, as-suyahi, para pelancong atau para traveler, para wisatawan gitu ya. Apakah Mesir itu bukankah Mesir itu tempat singgahnya para wisatawan? Kalau memang tempat singgahnya berarti kita mengisbat. Maka jawabannya nanti adalah bala. Ya, bala al-Misru mahbitos suyah. Tapi kalau ternyata bukan, maka kita jawab na'am, laisat Misru mahbitos suyahi. Ya, Mesir memang bukan tempat singgah para wisatawan gitu. Kalau kita menafikan itu. Nah, untuk lebih memperdalam ya, mari kita coba baca ini pembahasannya ya. Al-bahsu, pembahasan. Iza ta'ammalta al-jumal as-sabiqata. Kalau kamu perhatikan kalimat-kalimat di atas, maksudnya contoh nomor 1 sampai nomor 4 ini ya.
Wajadta kulla wahidatin minha, engkau akan menemukan tiap-tiap dari kalimat tersebut qad jama'at bainal istifham. Qad jama'at bainal istifham wan nafi, telah menggabungkan antara istifham dan nafi. Maksudnya di awalnya istifham, kemudian setelah istifham itu adalah nafi. Gitu. Walamma kana kullu istifhamin yastad'a jawaban kanat al-jumalu al-mutaqaddimatu muhtajatan ila jawabin. Nah, karena yang namanya istifham itu menuntut ada jawaban, maka kalimat dari jumlah yang sudah lewat tadi itu membutuhkan yang namanya jawaban. Ghairu annal jawab huna wa kadzalika fi jam'il jumalil istifhamiyatil manfiyati yakunu bilafzi bala in uridal isbat wa bilafzi na'am in uridan nafyu. Nah, hanya saja di sini pada contoh-contoh ini karena dia adalah istifham yang manfi, maksudnya istifham yang diikuti dengan diikuti dengan huruf nafi gitu, maka jawabannya adalah dengan lafaz bala untuk mengisbat dan dengan lafaz na'am untuk menafikan, ya, seperti yang disampaikan tadi di contoh-contoh itu, ya. Fa idza ajabta 'anil jumlatil ula masalan bilafzi bala. Nah, misalnya kamu jawab pada kalimat pertama dengan lafaz bala, kana ma'nal jawabi annaka ra'aital hadiqah. Berarti jawabannya itu berarti engkau telah melihat kebun itu. Wa idza ajabta bilafzi na'am, tetapi kalau engkau menjawab dengan lafaz na'am, kanal ma'na annaka lam taraha, berarti artinya engkau tidak melihat kebun itu. Nah, wa hakadha yuqalu fi baqiyatil amsilah. Maka sama juga dengan sisa contoh-contoh yang lainnya. Maksudnya contoh nomor 2, 3, 4 itu ya jawabannya antara bala dengan na'am. Nah, teman-teman, ini perlu diperhatikan, ya, al-qawaid. Ya, mungkin saya tandai, ya. Al-qawaidu. Ya, kaidah-kaidah. Nah, ini. Kaidah yang pertama adalah al-jumalul istifhamiyatul manfiyatu hiyal musaddaratu biadati istifhamin matbu'atin biadatin nafi mubasyaratan. Kalimat istifhamiyah yang manfiyah adalah kalimat yang di dalamnya itu huruf istifham atau alat istifham diikuti dengan nafi secara langsung, ya. Seperti contoh-contoh yang tadi, kayak alam, a-nya itu istifham, lamnya itu nafi. Kemudian alaisa, a-nya istifham, laisanya adalah nafi, seperti itu, ya. Nah, itu namanya adalah istifhamiyah manfiyah, ya. Nah, kemudian sekarang kaidah yang kedua. Ini yang tidak kalah pentingnya ini, ya, perlu diperhatikan untuk kaidah yang kedua ini. Kaidah yang kedua, jawabul jumalil istifhamiyah al-manfiyah yakunu bilafzi bala fi halil isbat wa bilafzi na'am fi halil nafi. Jawaban untuk kalimat istifhamiyah manfiyah itu dengan lafaz bala untuk mengisbat atau menetapkan bahwa kita melakukan atau melihatnya, dan dengan lafaz na'am apabila menafikan. Jadi kalau untuk mengisbat kita menggunakan bala, untuk menafikan kita menggunakan na'am. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah kalau kita dalam satu kalimat itu bertemu dengan kalimat yang di dalamnya itu ada istifham manfi, yaitu adalah pertanyaan yang diikuti dengan negasi atau diikuti dengan nafi, maka nanti kemungkinan jawabannya itu ada dua. Kalau kita mengisbat, maka berarti kita menjawab dengan kalimat atau kata bala. Tetapi kalau menafikan, itu kita menjawab dengan kata na'am, gitu, ya. Nah, jadi itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan menggunakan kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan pembahasan Nahwu Wadih jilid 1-3 ini bermanfaat untuk kita sebagai penunjang ilmu alat, ya, dalam memahami bahasa Arab dan terutama sebagai alat kita memahami ilmu Al-Quran dan hadis. Demikian pembahasan kali ini. Kita tutup dengan
melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.